Ketemu lagi sama Lose Gisha dan Lose Asmi. Iya. Apa kabar adik-adik hari ini? Sehat? Baik? Oke, kalau baik, tiba saatnya kita akan beribadah kepada Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau mengucap syukur dengan berdoa. Lose Gisha pimpin kita dalam doa ya. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sangat rindu Tuhan untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih buat nafas kehidupan, terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk mama papa yang sudah Engkau lindungi Tuhan, buat keluarga kami Tuhan. Dan kami mau beribadah, memulai ibadah Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan, baik hati, pikiran dan perkataan kami yang menyakiti teman-teman kami maupun mama papa. Terlebih Tuhan, kami seringkali menyakiti Engkau Tuhan, baik sengaja maupun tidak sengaja Tuhan. Kami mau menyiapkan hati dan pikiran kami Tuhan untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terimalah pujian dan sembahan syukur kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Ya, kita akan mengangkat pujian, bangkit berdiri bersama-sama. Berdiri bersama-sama, kita bergerak bersama-sama memuji Tuhan. Kita mengangkat pujian yang mengatakan, Hai siarkan di gunung. Oke, gerakan ya. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Di waktu Kang Gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Gembala sangat takut, Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala sorga, gembira bergerak. Hai, hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Lahirnya Almasih. Lahirnya Almasih. Sekali lagi tepuk tangan, beri kemuliaan bagi nama Tuhan dan adik-adik. Ya adik-adik, waktu kaum gembala menjaga di padang, ada berita besar, ada berita sukacita Lause, bahwa Tuhan Yesus lahir ke dunia. Dia mau jadi juru selamat adik-adik, Lause, dan semua yang ada di dunia yang mau percaya kepada Tuhan. Untuk itu, ayo siapkan hatinya. Kita sama-sama mau mendengarkan firman Tuhan. Ayo, tetap berdiri. Kita mau sambut firman Tuhan. Kita mau puji. Kita mau katakan, firman jadi manusia. Menjadi manusia, diam di antara kita, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kemuliaan
selamat pagi. Dan pada pagi hari ini kakak mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah buat kita semua. Dan pastinya pada pagi hari ini selain memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan. Sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh melakukan aktivitas kami ya Bapa. Dan biarlah pada hari ini Tuhan kami datang di hadirat-Mu. Kami ingin memuji memuliakan nama Tuhan. Kami ingin mendengarkan firman Tuhan dan belajar firman Tuhan. Tuhan pimpin kami supaya kami mengerti firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang sebuah tema yang mengatakan ketika Allah menjadi manusia. Nah adik-adik, pada bulan Desember kemarin kita merayakan, ya benar, kita merayakan Natal. Nah adik-adik tahu nggak pada saat kelahiran Tuhan Yesus, keadaan kelahiran Tuhan Yesus seperti apa? Ya, pada saat itu keadaan Tuhan Yesus lahir di sebuah kandang dan dia dibaringkan di dalam palungan. Nah adik-adik, selayaknya ketika ibu melahirkan, mungkin adik-adik pernah nonton ya di YouTube atau di TV, atau melihat seorang ibu melahirkan, pasti di tempat yang bersih dan mungkin itu di rumah sakit ataupun di rumah ya. Pasti ada yang merawatnya, menjaganya, yaitu perawat dan dokter yang handal, dan mereka memakai masker ataupun sarung tangan. Nah adik-adik, mereka menjaga semua kebersihan dan kesehatan bayi dan anak. Tapi berbeda dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lahir di tempat yang mungkin kita pikir itu tidak bagus, tidak bersih, ya kan adik-adik, di sebuah kandang, dan Tuhan Yesus dibaringkan di dalam palungan. Palungan itu adalah tempat makan hewan, ya. Dan pada saat itu Tuhan Yesus dibaringkan di palungan dan dia pun dibalut dengan kain lampin yang disediakan oleh Maria, dan itu pasti sangat sederhana ya bagi seorang raja, yaitu Tuhan Yesus. Tapi pada saat itu keadaan Tuhan Yesus berbeda dengan seorang raja. Dia hanya menjadi orang biasa, bayi yang dibungkus dengan kain lampin yang sederhana. Nah, tapi adik-adik, pada kelahiran Tuhan Yesus ya ada berbagai tanda dan keajaiban yang sangat istimewa ya. Pertama yaitu ribuan malaikat ya datang kepada gembala dan mereka memuji Tuhan bersorak-sorai karena Yesus seorang raja telah lahir. Dan para gembala pun pada saat itu mereka lagi beristirahat di padang gurun, dan pada saat itu mereka kaget ketika mereka beristirahat melihat ribuan malaikat memuji Tuhan, dan mereka pun memberitahukan bahwa telah lahir seorang raja bagi manusia di dunia ini. Dan para gembala pun sangat bersukacita dan mendatangi Yesus dan memuji menyembah Tuhan Yesus. Dan juga ya suatu kejadian, yaitu tiga orang majus ini adalah orang yang sangat pintar ya. Mereka datang ingin menemui Tuhan Yesus. Mereka itu adalah ahli para perbintangan. Mereka tuh pandai sekali melihat bintang-bintang. Arti bentuknya bintang seperti ini artinya apa. Nah pada saat itu Tuhan Yesus lahir. Tuhan Yesus di sebelah timur terdapat bintang yang sangat besar, yang sangat terang. Nah dan para majus itu pun mengetahui bahwa
melalui bintang tersebut bahwa seorang raja telah lahir di dunia dan mereka pun ingin pergi ke sana dan menyembah Tuhan Yesus. Ketika mereka pergi ke sana dan mendapati Tuhan Yesus, bertemu dengan Tuhan Yesus, mereka sangat gembira. Mereka dengan sangat sukacita datang dan menyembah Tuhan Yesus dan mempersembahkan persembahan. Ada yang tahu? Ya, emas, kemenyan, dan mur. Nah, adik-adik, itulah persembahan yang pada saat itu sangat mahal dan hanya diberikan kepada seorang raja. Dan setelah itu mereka menyembah Tuhan. Nah, adik-adik, pada umur Yesus 8 hari, ya, pada umur Yesus 8 hari, Yusuf dan Maria pun mengajak Yesus membawa Yesus ke bait Allah di Yerusalem, dan Maria dan Yusuf menyerahkan Yesus kepada Allah. Nah, dan pada saat itu ada seorang yang bernama Simeon, ya, Simeon yang sangat dikasihi Allah. Dan Simeon ini adalah orang yang sangat saleh dan sangat patuh kepada Allah. Dan Simeon pun mendapatkan janji Allah. Dan ketika dia melihat seorang bayi, yaitu Yesus, diantarkan dan diserahkan kepada Allah, dia bersuka cita karena telah melihat seorang raja, seorang bayi yang disebut Mesias, yaitu Sang Juru Selamat. Simeon bersuka cita atas kelahiran Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, ketika Yesus beranjak dewasa, ya, mungkin seumuran adik-adik yang kelas SD atau 12 tahun, ya, bertumbuh, Yesus itu juga merasakan apa yang kita rasakan. Dia merasakan lelah, dia merasakan haus, dia merasakan lapar, dia merasakan sedih, dan juga dia merasakan kecewa. Dan Tuhan Yesus pun merasakan marah. Apa itu marah, ya? Dia seperti kita juga, sama seperti kita. Dan pada saat itu juga bahwa itu semua menandakan bahwa Yesus adalah manusia, tetapi Yesus juga adalah Tuhan, ya. Melalui pelayanan Tuhan Yesus ketika dia sudah besar, sudah dewasa, ya, melalui pelayanannya Yesus banyak melakukan banyak mujizat, ya, melakukan banyak mujizat. Adik-adik pasti sudah tahu, ya, yaitu menyembuhkan orang sakit, ya, orang buta bisa melihat, orang yang tuli bisa mendengar, bahkan orang yang lumpuh, yang tidak bisa berjalan, ya, bisa berjalan. Dan juga Yesus dapat membangkitkan orang mati. Nah, di situ Yesus menyatakan ketuhanannya melalui mujizat. Nah, untuk semuanya cerita yang kakak berikan pada pagi hari ini, itu intinya adalah kita dapat mengerti, Yesus mengerti apa yang kita rasakan, dan Yesus tahu di mana kita tinggal, di mana kita berada. Dan Yesus pun datang ke dunia untuk mengorbankan dirinya untuk menebus dosa manusia. Nah, adik-adik, untuk yang dapat kita terapkan di kehidupan kita itu adalah, aku mau tanya dulu deh, apakah adik-adik sudah jujur tentang diri kalian masing-masing? Ya, apakah adik-adik masih mementingkan diri sendiri dan menuruti kemauan sendiri tanpa mempedulikan orang lain? Ayo mikir-mikir dulu. Ya, seperti Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus tidak mementingkan dirinya sendiri. Dia mengerti perasaan orang lain, mungkin perasaan kakak, perasaan adik-adik, ya. Dan juga Yesus mengorbankan dirinya di kayu salib untuk menebus dosa kita, dosa manusia. Nah, adik-adik, dalam pelajaran pada pagi hari ini yang dapat kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari, yaitu mementingkan orang lain, ya.
Allah mengasihi adik-adik dan mengasihi kita semua dan ingin menolong kita supaya mempunyai sifat seperti Yesus, ya. Adik-adik, kita harus mementingkan diri sendiri dan mementingkan kebutuhan orang lain yang lebih penting daripada diri kita. Oke? Nah, kita sudah selesai belajar firman Tuhan, mengerti firman Tuhan pada pagi hari ini, dan kita akan berdoa mengucap syukur akan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami telah belajar, dan biarlah Tuhan Yesus melalui pelajaran pada pagi hari ini kami semua dapat berlaku ya Tuhan seperti Tuhan Yesus, apa yang Tuhan Yesus inginkan, dan biarlah ya Tuhan kami dapat menjadi anak-anak yang baik, yang dapat mengerti perasaan orang lain, mementingkan kebutuhan orang lain terlebih dahulu daripada mementingkan diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, pada pagi hari ini kakak akan kasih ayat hafalan untuk yang besar, kelas besar. Adik-adik bisa buka di Yesaya pasal 9 ayat 5, ya. Buka di Yesaya 9 ayat 5. Dan untuk yang anak-anak kecil, yang untuk kelas Matius Markus bisa buka di Filipi 2 ayat 11. Oke, kakak tunggu ayat hafalannya pakai gerakan ya. Nah, dan sekian pertemuan kita pada pagi hari ini, dan kakak harap kita semua terus menjaga kesehatan kita pada saat sekarang ya. Dan sampai berjumpa minggu depan. Bye-bye. Ya adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Iya, jangan lupa firman Tuhannya dilakukan. Iya, dilakukan. Apa sekali lagi lebih kencang? Dilakukan. Iya adik-adik, kita sudah ada di penghujung ibadah kita. Ayo sama-sama semuanya berdiri. Kita mau berikan kemuliaan hanya bagi Allah. Kemuliaan hanya bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Sekali lagi, kemuliaan hanya bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Gloria, Gloria, Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria in excelsis Deo. In excelsis Deo. In excelsis Deo. Ya adik-adik, ayo semuanya lipat tangannya. Kita mau sama-sama berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami sudah bersama-sama memuji Tuhan, terlebih lagi mendengarkan firman Tuhan. Tuhan menolong kami untuk dapat melakukan firman Tuhan. Bahkan terlebih lagi Tuhan, sepanjang 1 minggu ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati studi kami, berkati mama papa di dalam segala pekerjaan dan di dalam segala usaha mereka. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di dalam ibadah kami dari awal sampai berakhirnya dengan tidak kurang suatu apapun. Kami mau kembalikan semuanya, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami bersyukur untuk tahun baru ini. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong supaya pandemi ini boleh cepat berlalu dan kami boleh bersama-sama kembali dapat beribadah di gereja. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, selamat hari Minggu.
Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Sampai jumpa di minggu depan. Tante, Papa berdoa.